Halo sob, di sini dengan Moldi. Ini video santai aja ya. Jadi saya sebenarnya lagi pengen bikin video mengenai Samsung Galaxy S8 dibandingin sama Samsung Galaxy S7 Edge. Cuman cerita untuk dapetin si S7 Edge ini mungkin cukup lucu dan ada ceritanya, ada dramanya sedikit lah. Dan beberapa sobat juga minta untuk bikin videonya melalui Twitter atau Instagram, katanya minta dibikinin video YouTube-nya. Jadi saya sekarang akan bikinin. Oke, disclaimer dulu. Ini video adalah pengalaman saya pribadi. Jadi saya nggak disuruh untuk ngomong sesuatu atau jelek-jelekin atau mungkin ada yang dibagus-bagusin. Kalau memang bagus akan saya bilang bagus. Kalau misalnya ada yang kurang akan saya sampaikan juga di sini. Dan lebih baiknya sih sobat jangan langsung percaya, atau baiknya cari informasi dulu, atau mungkin ada beberapa sobat yang sudah pernah belanja di website yang sama, kasih komen aja di bawah. Jadi teman-teman yang lain bisa tahu pengalaman sobat seperti apa yang mungkin berbeda sama saya. Sebenarnya udah duluan ceritain itu di Twitter ya, dan saya udah bikinin momennya. Jadi sobat bisa lihat atau lihat aja di link di deskripsi di bawah. Cuman ngeliatnya ntar aja habis saya video ini, terus mungkin sobat bisa lihat Twitter Moments itu biar tahu real time kejadiannya seperti apa. Sebenarnya cerita ini bermula ketika saya pengen bikin video janda, kan yang bikin Omir terus tuh. Jadi sekarang saya pengen bikin juga serial tersebut. Kalau yang belum tahu mungkin janda adalah jadul nan menggoda, dimana kita ngebuat sebuah video series yang ngebahas smartphone yang udah keluar agak lama, tapi ya kita ulas lagi karena sekarang harganya udah ya cukup menggoda lah dilihat dari spesifikasi sama harganya. Nah, cuman masalah utama dari bikin video ini adalah kita tuh harus spending dulu gitu. Kita harus beli dulu smartphone-nya baru, kemudian kita jual bekas. Nah, masalahnya adalah kita akan jual smartphone model lama dan bekas. Itu tuh ya kalau nggak susah ya harganya jatuh banget deh. Dimana kalau misalnya harganya jatuh banget itu akan bikin biaya produksi videonya tuh kan akan tinggi banget. Dimana ya kita bukan reviewer yang banyak uang, pencitraan. Nggak serius, kalau misalnya kita bikin seperti itu terus tentu akan nguras tabungan kita. Nah, berangkat dari situ saya mikir gitu, gimana kalau misalnya kita beli smartphone bekas dan nanti akan kita jual lagi bekas juga gitu. Dimana harusnya sih marginnya nggak akan terlalu besar atau mungkin bisa sama. Dan ya mulailah saya mencari smartphone bekas di pasar smartphone Indonesia. Ketika milih smartphone bekas ada beberapa pertimbangan pribadi kalau buat saya. Yang pertama ya kalau bisa mulus, dan yang kedua fiturnya nggak ada yang kurang, nggak ada yang cacat gitu. Misalnya ya kameranya coplot kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Terus yang ketiga adalah diusahakan banget, dan sebenarnya ini yang paling penting menurut saya, itu masih ada garansinya. Karena ya kalau buat kita reviewer, ketika kita beli barang terus rusak dan nggak ada garansi, kan zong banget ya. Modal kita udah kesana terus nggak jadi konten, terus nggak bisa dijual gitu. Jadi ya saya sebisa mungkin masih pengen cari ada yang garansi. Cuman masalahnya smartphone janda ini tuh kalau nggak 1 tahun yang lalu, setidaknya itu paling sekitar model smartphone 2 tahun yang lalu atau flagship 2 tahun yang lalu. Yang sekarang tuh harganya udah turun banget. Contoh aja LG G4 gitu. LG G4 pengen kita bikin jandanya, cuman agak susah karena LG G4 itu ya smartphone 2 tahun lalu kan garansinya cuma 1 tahun gitu. Jadi kayak nggak ada gitu smartphone yang masih garansi tapi modelnya lama. Nah, karena penasaran, saya akhirnya mencoba ya Google, apa salahnya sih ya. Jadi saya Google aja gitu, tulis smartphone bekas bergaransi, dan hasilnya keluar ini. Jadi ada website namanya Laku6. Saya dulu bacanya Laku6, ternyata baru tahu ternyata Laku6 dari kurirnya pas datang ke sini. Pas dilihat Laku6 ini ada 3 poin menarik. Yang pertama adalah garansi 90 hari. Terus kedua bisa bayar di tempat atau COD, dan ini tuh gratis biaya kirim ya ke seluruh Indonesia, dan yang terakhir itu bisa sampai 1 sampai 2 hari kerja gitu. Jadi pengirimannya cuma sebentar. Udah gitu ada 5 deskripsi barang bekasnya gitu. Yang pertama ada overstock, terus ada baru open box, dan mulus,
standar sama ekonomis. Tapi karena ini adalah pengalaman pertama, makanya saya tanya dulu ke Twitter dan beberapa sobat ngasih feedback ke saya, ada yang bagus, tapi menurut saya sih yang netral ya yang ini ya. Dan akhirnya mencoba memberanikan diri. Akhirnya pilihan jatuh ke LG G5 SE. Ini tuh yang pakai Snapdragon 625 ya. Kan kalau ngeliat harganya juga wah kayaknya lumayan gitu, terus pakai dual kamera. Cuman pada saat itu saya juga udah sempat videoin tuh karena memang pengen beli. Cuman pas saat itu saya harus ke Teknopolis hari Jumat, harus ke Teknopolis karena saya ada tugas meliput di sana, sekalian buzzer dikit gitu. Ya, saya harus ke Teknopolis 2017 dan ya setelah liputan akhirnya mau pulang jam 4 sore. Tapi pas jam 4 sore mau pulang itu kondisi jalanan tuh wah macet kalau ngeliat di map. Dan ya udah daripada saya nunggu 2 jam, ya udah saya ngeliat lagi tuh si Laku 6 ini gitu, ngeliat gitu. Sempat berpikir untuk pengen ngambil si LG G5 SE ini, cuman saya ngeliat kalau saya sebenarnya ada budget sampai 6 juta, cobalah lihat-lihatlah dulu gitu. Dan hokinya di sana ada Samsung Galaxy S7 Edge, harganya 5,8 juta. Kalau menurut saya di situ tuh masih cukup masuk akal banget ya, karena kalau ngelihat website lain harganya sekitar 6 juta atau bahkan sampai 7 juta sih bekasnya. Jadi aja sih Moldy yang mudah terdistract ini, wah apa ambil yang ini ya gitu, yang gold ya. Akhirnya ya saya coba aja, saya buka, saya lihat-lihat dulu, dan disinilah terpancingnya itu ketika ngelihat yang varian itu bisa ada yang 128 GB. Saya coba ngeklik yang 128 GB itu dan harganya kok nggak berubah gitu. Kok dia nggak ganti harganya, apa yang 128 harga 5,8 juta juga. Tapi di sana tuh agak lama mikirnya, ini seriusan apa beneran ya? Kok cuman kalau 128 harganya 5,8 mah wah ini mah hajar aja, kagak pakai mikir. Dan akhirnya saya coba beli dan ya tragedi itu terjadi. Barangnya habis. Kesel kan pas di situ kan ya sedih, kesel. Aduh, kenapa nggak lebih cepet aja gitu, langsung ngambil gitu 128 GB. Tapi akhirnya beli juga yang versi 32 GB yang gold. Dan ya kalau dihitung-hitung ya masih untung lah ya harganya segitu. Dan ya akhirnya belilah si itu, dicoba toh COD juga bayarnya, saya pilihannya COD juga, jadi kalau ada apa-apa juga saya nggak rugi juga toh. Dan akhirnya abangnya datang jam 11 siang di hari Sabtu, jadi keesokan harinya. Dan di sana tuh ya kita ternyata sebelum transaksi itu dia ngetes dulu dan ngasih tahu sebenarnya ya, kayak misalnya sebelum dijual di etalase ya di webnya ada 40 pengecekan dulu, jadi dipastiin udah bisa bekerja dengan baik. Kemudian pas di depan saya juga dites layarnya, kameranya gitu. Pokoknya ya semuanya lah, kalau misalnya ini HP kerja ya mas, kayak gitu. Dan dia juga bilang kalau misalnya ternyata pas lagi udah datang nih, misalnya sobat pilihnya COD, dan COD ini saya lupa ngasih tahu, COD itu bisanya di Jadetabek, jadi Bogor nggak bisa, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi itu bisa COD. Dan ya kalau misalnya COD terus sobat ngeliat ternyata nggak serak aja, misalnya nggak serak, nggak mau nggak jadi deh bang, itu nggak apa-apa, ternyata boleh gitu. Dan garansinya juga ya tadi seperti yang saya bilang ada 90 hari, dimana 7 hari awal itu kalau misalnya sobat udah pegang device-nya, kalau ternyata ada rusak itu bisa diganti. Jadi kalau misalnya di smartphone-nya itu ternyata rusak nih, selama dalam waktu 7 hari itu bisa diminta ganti dengan model yang sama atau model yang lain. Dan kalau misalnya nggak ada gitu, bahkan bisa minta refund adalah saya kepleset. Jadi apa yang ada di dalam boxnya yang sekarang kita bahas, ini penting. Sebenarnya saya udah live unboxingnya sih, saya udah unboxing dan itu live via Instagram Sobat HP. Dan itu lucu juga sebenarnya. Follow nggak? Follow harusnya. Jadi promo Instagram gua. Ya, jadi nggak tahu gimana ceritanya itu live Instagramnya itu masuk ke top live Instagram.
Dan lucunya jadi ada beberapa orang Arab gitu ikutan. Saya nggak tahu bahasa Arab kan, jadi saya cuma bisa bahasa apa ya waktu itu ya. Oh ya, Assalamualaikum. Atau ini Happy Ramadan. Alah, tau lah pokoknya nggak penting banget lah. Nah, pokoknya gitu. Jadi pas lagi unboxing itu banyak beberapa orang Arab ikutan gitu deh. Boxnya seperti ini ya sob. Jadi warnanya hijau gitu dari laku 6-nya sendiri. Kok kotaknya nggak asli? Jadi pas saya tanya ke mas-masnya, katanya banyaknya nih laku 6 ini tuh datang dari promo trade-in. Jadi kalau misalnya beli smartphone misalnya Samsung Galaxy S8 itu ada promo trade-in-nya kan. Nah, trade-in-nya pakai S7 dan kayak gitu. Jadi barang-barang trade-in itu ya dijualnya di laku 6 ini. Dan si laku 6 ini juga nerimanya juga yang trade-in tanpa box. Jadi ya makanya dari itu saya belinya itu yang boxnya tuh bukan box original. Ada juga sih yang boxnya ori apa yang ntar dia naruhnya overstock atau apa gitu, jadi box dari paketan lengkapnya ya beda-beda lah. Yang jelas deskripsi di webnya ada sih kalau misalnya sobat mau lihat juga. Oke, yang pertama kita dapat HP-nya. Di deskripsi kan mereka bilang mulus atau setidaknya nggak lebih dari 2 titik lecet. Dan hasilnya memang mungkin saya hoki ya. Hasilnya tuh beneran mulus sob. Ada lecetnya ada sebenarnya, tapi cuman di bagian fingerprintnya doang di sini nih. Nih, di bagian sini, di bagian fingerprintnya ada lecet-lecet pemakaian gitulah. Tapi bagian bodinya semuanya, bahkan layarnya itu saya nggak nemuin ada lecetnya sama sekali. Berarti ya 1 titik lecet berarti ini hitungannya ya. Dapat juga charger, kabel, dan earphone. Cuman aksesorinya ini bukan ori Samsung ya sob. Tapi ada satu hal yang saya apresiasi. Jadi ketika ngomong di situ, saya sebenarnya tahu sih mana charger yang ori, mana yang enggak gitu. Tapi saya iseng aja nanya ke mas kurirnya gitu. Dan yang harus saya apresiasi adalah mas kurirnya memang bilang kalau ini bukan ori. Ini ya, ini colokan buat ganti SIM card kayak gitu. SIM card. Walaupun pakainya ini mah nggak pakai yang ini ya, tapi dikasih ya. Wah, lumayan. Dapat apa? Charger sama handsfree. Chargernya charger yang asli 2 Samsung. ampere sih. Bukan dari kitanya, Pak. Oh, tapi ini kan ada logo Samsung. Iya, dari Samsung. Oh, OEM paling gitu ya. KW-nya. Oh, gitu. Iya. Dan menurut saya jujur itu jadi salah satu nilai lebih lah, nilai tambah lebih. Walau sebenarnya sih saya buat aksesoris ini kalau buat saya pribadi ya saya nggak terlalu mikirin, karena memang saya kalau beli pakai smartphone itu nggak pernah pakai aksesori aslinya. Si Samsung Galaxy S8 aja aksesorisnya semuanya masih ada di dalam kotaknya ya. Mungkin karena saya reviewer ya, biar harga jual kembalinya nggak terlalu turun gitu. Jadi aksesoris semua, earphone, kabel data, ya semuanya lah, kepala charger itu masih ada di dalam boxnya. Nah ya itu saya gitu, ngasih tahu doang. Oh iya, ada satu lagi. Jadi kalau di pembelian katanya untuk pembelian di atas 2,5 juta, sobat bakal dapet free power bank. Cuman ya power banknya ya buat lucu-lucuan aja sebenarnya ini. Power banknya kecil tapi kapasitasnya itu 9.800 mAh. Setahu saya Samsung nggak ngeluarin power bank. Mana tuh power bank? Nah ini dia. Samsung tuh nggak ngeluarin power bank kayak begini gitu. Tuh apa? Capacity 9.800 mAh, output 1 ampere, inputnya 1 ampere gitu. Saran saya sih ya jangan terlalu kayak free power bank terus jadi beli karena free-nya kayak begini. Walau sebenarnya secara konsep sih bagus ya. Karena ya ini kan ada belakang itu ada suction cup-nya. Jadi bisa ditempel gitu di bagian belakang smartphone-nya, yang bisa juga berfungsi sebagai kickstand gitu kalau mau nonton kayak airing gitulah. Ya buat lucu-lucuan aja sih. Dan ya namanya juga gratis ya. Ya udahlah, terima aja. Nah, sekarang kita ke smartphone-nya. Untuk smartphone-nya sendiri sih sejauh ini saya pakai ini cukup enak ya. Jadi kayak HP baru aja, masih belum ada masalah yang saya temuin lah. Bahkan baterai bocor pun enggak gitu. Jadi masih kayak baterainya itu masih oke, masih prima ya, kurang lebih sama si S7H sama si S8 ini. Dan bahkan saya justru malah lebih sering pakai S7H ketimbang sama Galaxy S8. Nggak tahu kenapa, kayak lebih apa ya, mungkin ini mah materi buat video ntar ya, buat ntar lah, ya ampun. Yaudah kayaknya gitu aja cerita kali ini. Saran saya sih jangan generalisir dulu. Jadi kayak misalnya belanja di sini pasti
oke dan sebagainya gitu. Jadi baiknya sobat sebelum beli ya cari-cari informasi dulu juga gitu, atau lihat juga di kolom komen, kali aja ada sobat yang memang pernah belanja di sana dan sudah ada ceritanya di kolom komen di bawah. Baiknya sih kalau saran saya ya cari informasi sendiri dulu, lakukan itu seperti apa, atau coba lihat-lihat websitenya. Pastiin kalau ketika sobat memang memutuskan untuk beli itu sobat memang yakin akan beli. Jadi ya biar lebih yakin aja seperti itu. Yaudah, sekian aja video kali ini. Semoga smartphone saya aman terkendali. Cuman ya buat saya sih ada website yang jual HP atau smartphone bekas yang ada garansi 90 harinya, menurut saya kayaknya ya ini jadi nilai pembeda aja ya buat si Laku 6 ini. Saya kurang gaul atau gimana, kayaknya saya baru lihat si Laku 6 doang yang kayak begini ya, ngasih jaminan gitu. Karena biasanya kan kalau beli smartphone bekas yang mau dari Counter atau beberapa website lain, paling garansinya ya garansi sisa yang ada di smartphone-nya atau ya garansi personal dari toko gitu ya. Kalau ini kan bisa sampai 90 hari, dimana ya kalau buat saya sih ya lebih nyaman aja gitu, lebih nyaman di hati. Ya udah gitu aja sih. Sekian aja dari Moldi, semoga ceritanya ini membantu sobat untuk ya memutuskan. Kebiasaan kalau udah mau udahan terus bakal ngomong terus panjang. Udahlah. Ya, kita ketemu di video berikutnya. Oh, jangan lupa lupa tuh. Di skripnya saya udah nulis padahal. Jangan lupa subscribe sama Sobat HP kalau mau lihat video perbandingan antara S8 dengan S7H. Bagusan mana sih value-nya, beli yang ini atau beli yang ini? Beli yang ini bekas atau beli ini baru? Dan sekian aja, kita ketemu di video berikutnya. Ya, mungkin akan meluncur beberapa hari kemudian. Bye. Moldi out.